98,8 Rock FM Bandung, inspirasi gue sahabat mereka semuanya. Baik lagi bareng Denny ya. Di sini di jam 1 ini seperti tadi saya udah kasih tahu juga bocorannya, di jam 1 ini kita bakal ngobrolin musik dengan yang tadi juga udah saya kasih tahu bocorannya. Sebenarnya ini wajah yang nggak asing ya. Nggak asingnya kenapa? Mungkin kalau di dunia musik ini baru pertama ya. Ya, ini Nah, single pertama. ini single pertama. Tapi kalau di dunia acting, nah ini udah berapa kali nih? Berapa kali apa nih? Udah actingnya berapa film nih? Aduh, berapa ya? Ayo, Tiga? tiga tuh. Ya pokoknya bakalan berseliweran di dunia acting lah ya. Sering, amin. Amin. Nah, ini yang pastinya sobat rekan semuanya ada Zeta di sini. Halo. Kalau mungkin dari sahabat rekan semuanya yang siapa sih Zeta? Biar Zeta. Benar ya? Betul. Benar ya namanya itu ya? Enggak salah kok, benar kok. Benar ya, benar. Nah, itu dia. Nggak salah lagi jadi takutnya saya salah gitu ya. Jadi untuk sahabat rekan semuanya, kita bakal ngobrolin tentang ini karya barunya. Nyanyi, biasanya acting, sekarang nyanyi ya. Dengan Menahan Rindu. Dia lagi rindu sama siapa ini? Aduh, siapa ya? Hujan lagi pagi ini ya. Hujan. Hari ini Pas banget. kasih begini. Yang pastinya ini ada Zeta. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja deh. Kenapa nih? Ini awalnya kenapa? Tiba-tiba dari acting langsung bikin gebrakan baru, langsung ke nyanyi. Gebrakan. Iya dong. Iya, Ini dari acting kan tiba-tiba pasti orang, loh kok jadi acting, jadi nyanyi. Ada apa nih? Siapa yang ngajakin nih pertama kali? Jadi dari kecil tuh aku emang pengen banget nyanyi. Aku pokoknya dari masih kecil tuh nyanyi, mau di kamar mandi, mau di mana selalu nyanyi. Tapi pas bertambah dewasa aku nggak kepikiran kayak menjalani nyanyi ini secara serius gitu. Oke. Terus aku juga nggak kepikiran buat entertain tadinya ya. Tapi pas aku lulus SMA, aku mulai iklan-iklan, terus terjun di dunia film. Terus dipertemukan sama label aku di Artu Music Entertainment. Terus diajakin buat mau nggak masuk ke label kita. Terus kebetulan ada visi misinya cocok dan ada lagu yang cocok. Jadi kayak menjalani musik deh sekarang. Oke, menjalani musik. Nanti bakal saya tanyain juga antara dua pilihan sih. Yang sulit. Pilihan yang sulit. Tapi sebelumnya mungkin dari sahabat rekan semuanya, ini kan Arzeta ini membintangi beberapa film ya. Terakhir tuh apa, Jodoh Tiga Bujang ya? Iya, di tahun ini juga sebenarnya. Tahun ini ya. Dan sekarang nyanyi dengan lagunya Menahan Rindu. Ini yang nyiptain siapa sih? Yang ciptain Pak Ferry Hudaya. Dia tuh yang nyiptain lagu Hingga Tua Bersama juga, Rizky Febian. Oke. Yang nyanyi Bapaan. Oke. Dan ini ada kesulitan nggak dari acting tiba-tiba nyanyi? Oh, sebelum itu deh, yang ngajakin kan Kang Ferry ya. Nah, itu pertemuan pertamanya gimana sih? Jadi sebenarnya kita tuh dipertemukan Pak Ferry tuh lagi nyari penyanyi kan. Dan kebetulan aku bisa nyanyi juga. Dan kita ketemu di Jakarta, terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata klop banget dan visi misinya sama. Terus pertamanya ditawarin ada beberapa lagu sebelum Menahan Rindu. Tapi emang Ferry ini perfeksionis juga dan ada banyak tim di belakangnya kayak Om Gangan Sahara, Om Dion. Itu jadi ya lagu kan cocok-cocokan. Terus Menahan Rindu ini kebetulan cocok sama aku gitu. Oke. Dan aku juga suka lagunya. Oke, jadi pertemuan pertama kalinya itu langsung ditawarin ya. Dan Iya. pas kebetulannya ketika Kang Ferry itu lagi mencari sosok penyanyi baru. Dan langsunglah ketemu Zeta. Betul. Langsung Menahan Rindu, langsung dikasih lagu ini ya. Boleh spill dulu deh. Ini Menahan Rindu ini nyeritain apa sih? Jadi Menahan Rindu ini menceritakan tentang ketika kamu kangen sama seseorang tapi kamu nggak bisa ketemu. Jadi hanya bisa menahan rindu lah ya. Karena kan keadaan kadang kita nggak bisa paksa. Oke. Gitu sih. Aduh, ini kalau udah begini Sedih ya. agak gitu ya. Tapi pernah nggak sih merasakan menahan rindu pada seseorang mungkin? Sering sih. Oke. Mau
sebenarnya mau sama orang tua, mau sama pasangan, itu pasti pernah gitu. Tapi waktu aku ngedengerin lagu ini tuh aku jadi inget hubungan aku yang dulu. Hubungan yang mana? LDR, Oh, LDR dulu ya. Dulu ya. LDR terus kayak aduh kok ngena banget ya gitu. Jadi pas recording aku juga channeling emosi aku yang pas waktu dulu gitu. Oke. Pas tag-nya gimana? Ada merasakan sesuatu kah ketika nyanyi ini? Kan yang namanya acting, ketika nyanyi juga sebenarnya kan menggunakan feeling ya, perasaan ya. Iya, betul. Emosionalnya harus tetap keluar juga. Ini kan pasti berbeda dengan acting yang harus secara langsung gitu kan. Nah, ini nyanyi juga kan menggunakan perasaan. Mengingat siapa? Ada perasaan apa? Jujur aku sih pengen karya ini didengerin sama orang yang lagi menjalani hubungan LDR terus bisa connect gitu sama lagu ini. Jadi aku menchanneling aku kangen sama seseorang tapi aku nggak bisa ketemu gitu aja sih. Oke. Mungkin sekarang ini ada juga yang lagi situasinya seperti itu juga kali. Banyak sih, ya. banyak LDR gitu Ya. pasti banyak. Saya LDR-nya saya di sini, dia di rumah. Itu mah Kan jauh ya. tinggal pulang. Jauh ya, jauh itu. Nanti kan ntar malam Bapak juga pulang ya Pak. Dan jangan lupa untuk sahabat mereka semuanya, silakan gabung aja WhatsApp nanya-nanya ya. Oh iya, ini ada ini juga katanya ada giveaway ya. Betul. Dari tadi saya ditelepon, Kang, giveaway Kang. Oke, siap. Ada apa nanti, pokoknya silakan gabung aja, tanya-tanya, nanti saya mau pilih 3 orang yang mau saya kasih sesuatu lah ya, hadiahnya ya. Oke, tadi sudah saya puterin lagunya Zeta dengan Menahan Rindu. Untuk sahabat mereka semuanya, kita dengerin lagi deh ya. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar. Ada kantong iklan yang harus diputar. Stay tune terus di Rak FM Bandung, di Musik Ngobrolin Musik. 98,8 Rak FM Bandung, inspirasiku sahabat mereka semuanya. Masih bareng Dini di sini dan juga Zeta di sini. Menahan rindu dengan cuaca yang dari tadi Bandung ya. Pagi-pagi udah diguyur hujan, sekarang masih mendung. Tapi enak loh. Enak ya? Apalagi lagi galau, ngemikirin seorang jauh di sana gitu. Betul. Aduh. Bisa gimana gitu ya. Tapi ini kalau dari segi musik nih, mungkin dari Zeta ini ada nggak apa ya? Kayak inspirasi, influence dari penyanyi mana gitu yang mungkin dari teknik vokal, suara segala macem yang kita pelajari lah misalnya. Ada nggak? Oh, jujur aku suka banget sama penyanyi namanya Yeba. Yeba dari luar. Dari luar. Oke. Dia tuh suaranya keren banget lah. Tapi kalau dari kecil tuh emang mama aku suka nyanyi, hobi nyanyi. Jadi yang ngikut sih ke mama gitu sih. Dan aku menemukan warna suara aku along the way. Ini ada yang nanya nih sebelum itu. Ini ada siapa, Aufal di Sumur Bandung, ngefans banget sama KRZ katanya. Biasanya saya lihat cuma di film-film, senang banget sekarang keluarin lagu katanya. Mau tanya gimana sih Kak Zeta bisa sampai bikin lagu Menahan Rindu itu, terus relate sama hubungan Kak Zeta atau perjalanan hidup. Tadi relate mah ya udah tadi ya. Ya. Begitu. Iya, aku ini sih apa yang kayak tadi aku ceritain awalnya tuh ketemu sama penulis lagu ini dan aku suka banget sama lagu ini dan kalau walaupun suka tapi kan kita nggak tahu lagunya cocok atau nggak sama kita kan. Terus aku coba nyanyiin dan ternyata cocok gitu. Dan aku kayak tadi aku bilang aku mencoba menchanneling hubungan aku yang dulu pas LDR. Nah itu ya. Semenjak pokoknya mengkonekkan ataupun mengimplementasikan hubungan yang sebelumnya ya. Karena dulu tuh aku LDR dan seperti lagu ini juga satu dan lain hal nggak bisa ketemu gitu. Again kondisi tidak bisa. Mungkin Alfa lagi merasakan hal yang sama mungkin ya. Ini aku puk. Tapi kalau menurut Zeta nih, ini kan acting dan juga nyanyi itu kan dua dunia yang berbeda lah ya. Ya kan? Ini ada nggak kesulitan? Kalau menurut aku sih so far ya, karena kan untuk dunia musik ini aku juga baru. Kalau secara teknis musik tuh menurut aku lebih banyak. Karena kalau acting nih banyak banget
tim yang ngebantu kita gitu-gitu kan, ada director, ada apa, ya musik juga sama, tapi kita juga at the end of the day di panggung itu ya kita sama maksudnya yang lain gitu, tapi kita harus mengontrol tempo, kita harus ini mengontrol suara dan lain-lainnya sih, ada banyak banget faktor. Oke, tapi kalau disuruh milih antara acting dan nyanyi, langsung ini banyak pertanyaannya. Ini baru radio pertama, nanti radio lain pasti gitu juga. Pasti gitu. Pasti gitu. Gak apa-apa, aku udah jawab duluan di sini. Kalau disuruh pilih, untuk sekarang aku belum bisa pilih karena untuk musik kan aku baru ngejalanin, jadi aku juga belum tahu, aku juga belum nanti off air atau apa, jadi aku belum bisa pilih sih. Kalau acting kan aku udah, walaupun selalu ada hal baru, tapi aku udah lumayan tahu lah ya gitu sih. Ini kan pasti yang namanya nyanyi pasti kalau acting pasti nggak terlalu banyak orang di lokasi dan juga berdekatan. Jika nantinya perform di atas panggung, nah ini gimana nih? Ini kan ini perform nanti ada nggak? Ada jadwal perform nggak? Manggung. Mungkin ada. Kalian stay tune aja. Ini dia. Ini kan pasti kalau di atas panggung kan berbeda lagi dengan yang namanya acting. Acting kan pasti cuma dilihat yang ada di lokasi. Tetapi kalau manggung perform, aku juga diceritain banyak orang, terus nanti kayak crowd control dan segala macemnya gitu kan. Tapi karena aku sangat passionate di nyanyi gitu, aku excited sih nanti ilmu-ilmu baru yang bakalan aku dapetin. Terus aku juga kemarin baru nonton konser Dewa. Oke, ngeliatnya kayak keren banget. Nah, itu bayangan ketika Anda nanti perform seperti itu. Amin. Ya, siapa tahu kan? Iya. Terus juga maksudnya didampingin sama Om Gangan Sahara, sama Om Dion, sama ada Chris dari Tresna. Itu banyak banget yang ngajarin aku lah di sini, banyak banget yang ngebimbing. Oke. Dan nanti kan kalau nggak salah ada jadwal di luar juga ya? Siaran di luar kan? Iya kan? Luar Bandung. luar studio Rata. Luar studio maksudnya lain. Anda ini. Tapi yang diharapkan dari Arzeta nih di lagu ini pengen seperti apa ke depannya? Aku harap yang ngedengerin lagu aku bisa relate sama lagunya dan juga bisa menggalau lah bareng aku, jadi nggak sendirian, kita ada temennya ya gitu. Oke, dan juga ini sedikit spill juga, nanti sebenarnya udah ada ya materi buat nextnya ya setelah lagu ini, tapi genrenya yang berbeda-beda kan? Beda-beda, jadi aku nih total ada ada 3 lagu dan genrenya tuh 3-nya berbeda-beda. Menahan Rindu kan mellow, terus nanti ada lagu kedua tuh upbeat, yang centil-centil gitu lah, berbunga-bunga. Terus yang ketiga ini lagunya agak-agak dark gitu vibe-nya. Tapi kalau dari looknya nggak ada kelihatan centil-centilnya ya? Oh iya kah? Iya, tetap aja gini-gini aja sih. Gini-gini. mau centilnya nggak? Saya pengen tahu centilnya seorang Arzeta itu gimana sih? Mohon maaf Pak, kalau misalnya dicontohin gimana contohinnya ya? Centilnya gimana? Tapi ya berarti tungguin aja lagunya. Seperti apa lagunya? Betul. Pokoknya untuk kalian semua, sahabat Reka semuanya, silakan gabung WhatsApp-nya di 0811 1497787. Jangan lupa untuk selalu request lagunya ya. Arzeta dengan Menahan Rindu, dan juga yang mau nanya-nanya boleh. Nanti saya udah nyiapin 3 untuk 3 orang giveaway. Jadi untuk kalian semuanya silakan WhatsApp aja, mau nanya tentang actingnya seperti apa. Terus nanti dalam waktu yang dekat ini ada syutingan apa gitu ya, film apa, terus atau tungguin aja. Jadi silakan gabung aja di WhatsApp-nya di 0811 149 7787. 98,8 FM Bandung, inspirasiku sahabat Reka semuanya. Masih menahan kerinduan di siang hari ini bareng Zeta di sini ya. Zeta, nah ini semakin kesini, apa ya next target dari Zeta, pengen seperti apa nih dari lagu ini ataupun dari karir atau gimana pribadi? Aku pengennya
terus menerus berkarya ya, mau itu di film, mau itu di musik, terus supaya orang-orang bisa menikmati karya-karya aku juga, gitu sih. Oke, harapan kedepannya dengan lagu ini apa? Semoga kaum LDR bisa mendengarkan ini dan bisa relate juga sama lagunya gitu. Tapi jangan terlalu berlarut sama kesedihan ya. Ya. Lihatlah wajah ini, nanti kita bakalan tayangin di YouTube channelnya Raka FM Bandung. Dan pokoknya, nah inilah Arzeta dengan kecentilan. Mohon maaf nih Pak. Centilnya saya juga masih penasaran nanti di lagu yang centil itu gimana ini. Ini masih dengan nuansa kegalauan ya. Melo, LDRan segala macam. Nah, ini kan genrenya beda lagi ya. Dua lagu genrenya beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Tapi kan juga mood orang kan beda-beda terus. Nggak selalu melo, pasti ada berbunga-bunganya, ada agak gila-gilanya mungkin. Tapi dengan genre yang berbeda di next project ataupun next single yang lainnya, sulit mana dengan lagu ini? Kalau aku mungkin aku juga suka cover lagu juga kan, dan kebanyakan lagu yang aku cover tuh entah kenapa sedih semua gitu. Aku tuh lebih bisa connect ke emosi sedih gitu. Kalau menurut aku yang berbunga-bunga itu agak sulit sih, karena aku orangnya malu-malu banget. Gitu. Tapi ya kita harus get out of our comfort zone lah ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa ya. Ini kenapa WhatsApp-nya dihapus tiba? Ada yang nanya tapi tiba-tiba WhatsApp-nya dihapus. Kenapa Anda ini tiba-tiba dihapus? Ketik lagi. Iya dong. Menurut Zeta, 3 kata untuk lagu Menahan Rindu ini apa nih? 3 kata. Kangen, rindu, ya pastinya. Kangen, rindu sama ya. Terus sama yakin. Yakin pasti ada jalannya. Yes, betul. Gitu ya. Jadi untuk sahabat Reka semuanya mungkin yang lagi lagi mengalami hal seperti tadi yang sudah Zeta kasih tahu, dengerin lagu ini. Betul. Ya, kalau dia sayang sama kamu, dia bakalan kembali ke kamu kok. Kalau tak garis bawahi kalau ya. Garis bawahi kalau. Jadi kalau kalaunya udah hilang. Kalau-nya nggak ada ya udah. nggak usah dipikirin ya. Ya udah ya, jadi nikmatin aja. Dan menurut Zeta sendiri nih, dengerin lagu ini enaknya pas jam apa ataupun lagi gimana gitu? Yang pastinya bukan pas jam sholat sih, soalnya azan kan. Ya, betul sekali. Benar kan, nggak salah. Betul. Yang cocok sih, sekarang udah nggak hujan. Tadi tuh pas hujan-hujan gini, dingin, terus di kamar gitu. Di mobil juga nggak apa-apa sambil nyender gitu ya. Tapi kalau lagi nyetir, jangan melamun ya. Tapi kan biasanya yang orang yang lagi galau tuh kan sambil ngelamun. Aku kenapa? Jangan sambil nyetir tapi ingat. Tapi gimana? Aku harus nyetir. Dan pokoknya untuk Zeta sukses ya buat nanti di single berikutnya. Ini kenapa sih ngetik hapus? Anda ini mau ngetik apa sih sebenarnya? Ngetik apa sih sebenarnya? Oke, sambil menunggu juga nih yang ngetiknya. Oke. Dan saya mau ngomong apa lagi ya, bingung juga nih. Ayo. Nih kalau mengatasi gugup ketika nanti kan ini pasti ada jadwal manggung nih setelah ini ya, bukan di studio lagi ya, di luar studio yang maksudnya bakal dilihat orang. Cara mengatasi kegugupan beda dong. Kalau kegugupan di ketika acting dan juga nyanyi pasti beda dong. Beda sih. Ini gimana? Kalau aku dapat advice dari banyak banget orang, karena itu emang awalnya banget ya, itu tuh kendala aku. Tapi dari orang-orang bilang katanya enjoy aja gitu. Dan yang penting kamu menyatu banget sama lagunya, pasti kamu nggak mikirin yang nonton kamu siapa, ada berapa banyak orang dan segala macam gitu. Karena
kata teman aku juga, demam panggung tuh pasti ada, mau betul. di panggung apapun, jadi nggak bisa dihindari, ya dijalanin aja. Oke. Saya pernah mengalami seperti itu demam panggung. Oh ya? Ya, Tapi nggak sampai ke rumah sakit kan? enggak dong. Cuma yang gemeter aja di tuh, soalnya yang pertama kali ya. Ya, begitulah, tapi ya next ya setelahnya ya sudah tutup biasa. Oke, ini dari tadi yang dihapus. Halo Kak, selamat siang. Ada Teddy di Tegalega katanya ya. Senang banget bisa dengar lagu terbaru dari Kak Zeta. Soalnya biasanya cuma lihat di film-film aja. Ayo, terus nanyanya apa? Nanya apa Anda ini? Pertanyaannya apa nih? Nanya, oh ini satu lagi Kak deh. Teddy Satu nih. lagi. Kita tungguin nggak? Ada Alan di Laswi katanya ngefans banget sama Kak Arzeta. Aku selalu kagum banget sama perjalanan karir Kak Zeta. Bisa ceritain nggak momen apa yang menurut Kak Zeta paling menentukan hingga membawa Kak Zeta ke titik sehebat ini? Wah, rasanya pasti luar biasa banget bisa sampai ke tahap. Momen ya, menurut aku satu momen kayaknya film pertama aku deh. Itu tuh Bangku Kosong kan. Itu aku kayak pilih mau aku masuk ke film itu atau enggak gitu. Mau aku ambil atau enggak. Dan jujur kalau aku nggak masuk ke Bangku Kosong itu aku nggak bakalan tahu gimana gitu sih. Oh, ini ada satu yang lebih jelas. Iklan. Jadi aku tuh direkrut dari Instagram. Iya. Jadi dulu tuh pas aku lulus SMA, aku kan kayak oke, gap year kan, karena aku belum tahu mau kuliah apa. Itu aku pengen masuk ke iklan. Dulu aku kecil pernah iklan, tapi pas masih kecil. Terus aku buka private Instagram, dan tiba-tiba the next day ada yang nge-DM aku dari agensi iklan gitu. Dan aku kayak mikir, kalau misalnya aku nggak buka private Instagram, itu pasti aku nggak bakalan ke dunia entertain sekarang sih. Oke, jadi berawal dari membuka private-nya Instagram. Iya. Langsung di DM ya? Langsung di DM lah. Wah, luar biasa. Karena dulu aku pemalu banget, pas sekolah apalagi. Biasanya kalau orang pemalu tuh kalau udah kenal nggak malu lagi. Nggak malu-maluin sih, Gimana? lebih tepatnya. Tapi aku ada batasan kok. Tapi it's okay lah ya. Jadi itu hal pertama. Tapi ketika ditawarin itu kan kalau kayak iklan dan juga main film juga beda juga kan? Beda banget kan? Beda. Caranya beda sih. Kalau film tuh lebih detail. Kayak kamu tuh meng-create satu orang gitu, satu karakter secara whole. Tapi kalau iklan, kalau misalnya happy, ya udah kita happy. Kalau sedih, ya udah kita sedih. Dan lebih pendek kan? Lebih pendek, lebih dan singkat juga. Nggak harus ada latar-latar yang mendetail. Nah ini kalau ngomongin tentang film horornya gimana? Ini kan Bangku Kosong ya? Iya. Itu kan horor juga kan? Itu horor. Dulu tuh aku jadi sembari aku kelas acting kan. Sembari aku kelas acting, paginya jadi aku reading, terus nanti malamnya aku kelas acting. Gitu sih. Menurut aku juga kelas acting tuh sangat membantu banget di film. Oke. Dan akhirnya terjunlah ke dunia nyanyi di sini. Betul, ya. beda lagi sekarang. Beda lagi yang pastinya ya nggak terlalu jauh deh, masih di dunia entertain yang sama lah ya. Cuma beda bidang aja. Betul. Ya. Tapi nextnya mau pilihan yang mana? Mau nyanyi lanjut nyanyi atau menyanyi sambil berakting juga ya siapa tahu ya. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Betul. Ya. Oke. Menurut Zeta, musik itu apa sih? Kalau menurut Zeta? Menurut aku musik itu kehidupan aku sih. Oke. At least itu, soalnya aku tuh nggak bisa tanpa musik. Even kalau misalnya lagi on the way kemana atau mau ke lokasi syuting atau kemana, aku pasti ngedengerin musik. Misalnya nanti scene aku yang senang, scene aku yang sedih, pasti aku ngedengerin musik yang sama dengan mood aku nantinya. Oke. Jadi musik hidup. Musik hidup. It's my life. It's my life. Oke, terima kasih ya untuk Zeta ya sudah mampir di Rock FM Bandung, dan juga ya nanti di next single berikutnya saya masih pengen dengar juga. Katanya centil-centil gimana gitu ya. Nanti saya pengen dengar juga. Nanti datang lagi ke sini. Datang lagi ya kan. Siap. Harus kan. Om Ganggan di WA. Di WA geranya. Oke, terima kasih, sukses ya buat singlenya, untuk karir aktingnya segala macem. Pokoknya
apapun yang terjadi ikut jadi pelajaran lah ya buat untuk Zeta sendiri. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah nanya ini ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Nanti saya bakalan DM deh satu-satu. Oke. Dan ini pamit. Ada satu ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak buat yang ngedengerin lagu ini? Reminder aja kali ya. Jangan lupa dengerin single Aku Menahan Rindu di semua platform, dan tanggal 17 nanti bakalan ada video klipnya keluar di YouTube. Oke, sebelum pamit nyanyi dong, Raffi aja lah. Raffi ya? Raffi aja lah. Mau satu lagu juga nggak apa-apa. Siap. Mau satu lagu nggak? Kayaknya Raffi aja. Tidak. Lagunya nanti kan diputar ya. Iya. Oke. Ku menjaga hati demi cinta ini, semakin melanda, meyakinkan jiwa, kalau cinta terakhirku, tak ingin lagi yang lain. Ku akan setia tetap di sini, menahan rindu. Yes, itu dia sahabat Reka semuanya, suara langsung dari Zeta. Tapi kalau dengerin lagunya cocok galau ya? Cocok ya, galau ya. Tapi ya harus mencoba dengan genre yang berbeda lah ya, biar tahu juga karakternya yang cocoknya mana nanti ujung-ujungnya. Betul. Oke, terima kasih ya Zeta ya. Sukses selalu dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat Reka semuanya. Denny pamit, selamat siang, sampai jumpa.